homesick complete. Nah, masak oke bagus sama bagaya.
Nice, semakuan dan semakuati. Sekarang tadi kita udah masak omelet ya, omelet bapak-bapak. Ya, ini sebenarnya makanan yang sangat spesial sekali. Dia mungkin tidak hits atau tidak viral, tapi dia pandemik ya karena pakai pen ya. Dan namanya adalah si Om melihat cewek cantik ya. Omelet ya. Sama tadi bikin apa tadi? Ya, tadi kita sempat bikin kopi juga ya. Kopinya Wah. seperti biasa, kopi buatan lokal yang Liberica ya ini ya kalau nggak salah. Liberica. Yang Kayaknya mungkin ditanamnya di Sukabumi. Oh, Sukabumi. Kayaknya kalau kita nge-mix enak nih ya. Oke Mas, silakan Mas, kita Masukkan buat dulu. kopi ya, kalau mau langsung silahkan. Saya pengen coba nge-mix ya, mau bikin Jamaican rum ya, Jamaican coffee, sorry. Waduh, bahe ya. Susu sama kopi 1:1. Kita masukkan ini nih Mas ya, ini Trieste, produk lokal ini bagus, tapi nggak kalah lah sama merek-merek yang impor, yang Prancis gitu atau Itali biasanya kan kalau sirup-sirup. Ini kita racikannya racikan model apa nih Mas? Model Ini kalau namanya sih Jamaican coffee. Jadi terdiri dari kopi, pastinya kopinya yang tadi kita pakai Liberica ya kebetulan. Terus kita campurkan sama rasa hazelnut itu, sama ini, sama rum. Harusnya sih pakai yang dark, cuman karena kebetulan adanya yang silver ya, ini yang silver kan. Ya udahlah, nggak apa-apa, sama aja. Kalau perbedaannya sendiri apa tuh Mas? Sebetulnya apa harus pakai rum atau enggak? Kalau Jamaican rum ya harus pakai, Jamaican coffee harus pakai rum. Kalau Jamaican coffee, cuman biasanya kalau yang warna kayak gini itu buat ini, sorry. Macet, aduh, luhurna baiklah. Baik. Mantap. Yuk kita ngopi. Ya. Jadi cocok banget nih Mas dengan udara dan suasana kita hari ini. Melting abis ya, mencair. Aduh. Kalau ngebahas kopi Mas, pasti kan banyak ya racikan-racikan tentang kopi. Mas, yang Mas ketahui itu apa aja nih Mas? Banyak sih soal kopi mah, tapi nggak usah ngebahas kopi lah. Sobat ding. Jadi kita nikmatin dulu Mas ya. Enak kan? Enak. Hangat. Omeletnya. Wah, ini omeletnya mantap kayak nih Mas. Mantap sekali. Dibuat tadi sore-sore pulang kerja. Walah. Kita bikin omelet. Omeletnya tinggal comot aja lah pakai tangan lah. Dan kita mah bukan chef ya, kita itu asep ya. A itu tidak, chef itu koki. Jadi kita bukan koki, jadi kita asep ya, bukan chef. Karena di Latin itu kan A itu hanya tidak gitu kan. Contohnya adiksi. A itu tidak, diksi itu kan kata. Dia kalau jelema geus teu ngawaroku kata diwawarah gitu ya. Berarti dia adiksi, dia kecanduan. Misalnya kecanduan main game online, kecanduan narkoba. Karena geus teu ngawaro sama kata-kata. Jadi adiksi ya. Jadi A itu tidak artinya ya. Ayo mangga dicomot ini. Wah, boleh nih Mas. Wah, ini. Ditampi ya Mas. Oke, Mas Hendrik. Nice. Kayaknya ini ada wangi-wangi beda nih Mas. Kita pakai oregano. Pakai oregano sama pepper sih. Itu yang kunci utamanya. Cuma kalau untuk itunya kita pakai smoked beef sama pakai jamur merang kebetulan yang adanya. Mushroom ya. Cuman karena sekarang hujannya terlalu banyak, jadi di sini nggak ada jamur sih. Biasanya kalau curah hujan tidak terlalu tinggi, biasanya banyak jamur dari sini. Jadi yang belum tahu,
Ini kita lagi di daerah apa tuh namanya, Cisuren. Ini daerah Cisuren, daerah puncak sih. Sebetulnya dekat puncak di bawah sana. Coba kita masuk di wilayah hutan perifernya, deket-deket apa itu yang titik nol Ciliwung. Sebetulnya ini sebelah sana di Ciliwung. Kebetulan kabin kita ini baru selesai dibuat. Alhamdulillah ya, berkat kerja keras tentunya. Betul, Dan betul, donasi. betul. Terima kasih. Akhirnya kita bisa menikmati suasana di sini ya, di kabin kita ini ya. Jadi sebetulnya bukan kita itu banyak ya. Jadi ini kabin ini dikelola oleh Mang JJ. Jadi kalau yang mau bus crab atau camping ceria bisa di kabin sini, enak buat honeymoon, cocok banget. Insya Allah di tempat dingin itu namper mas. Nanti tinggal di DM aja lah, adminnya gampang itu mah. Nice, luar biasa. Luar biasa mas, ini suatu kenikmatan yang hakiki. Kenikmatannya enggak, ini prayuda sekali, luar biasa. Kalau hakiki itu biasa ya, ini udah prayuda, sudah luar biasa ini. Sampai tak tergambarkan oleh kata-kata, sampai saya bingung kata apa yang cocok untuk menangkap momen ini. Saking luar biasanya. Ya, setelah kita beraktivitas ya. Ya tentunya. Saran mas untuk mengisi kegiatan-kegiatan kita ini apalagi nih mas, selain mungkin beraktivitas di luar ini, salah satunya dengan ngopi, kira-kira apa lagi mas? Ya sebetulnya manusia zaman sekarang itu kekurangan satu, kekurangan merenung. Jangan salah loh, merenung itu adalah sebuah kebutuhan manusia yang sangat substansial sekali. Orang sekarang itu terlalu sibuk dengan mobile. Bukan berarti handphone ya, cuma handphone salah satunya. Terlalu mobile, banyak kesana kesitulah, urusan pekerjaan, urusan rumah tangga dan sebagainya, sehingga dia lupa untuk merenung. Nah, makanya dengan kegiatan di alam seperti ini ya, bus scrapan lah, karena kesebut bus scrap juga enggak sih, kita mah bus scrap ceria lah, bus cerah gitu. Betul. Saya sepakat. Kita bisa merenung untuk merefleksikan apa yang telah kita lakukan selama ini. Makanya orang zaman dulu ada istilah bersemedi bertapa. Jadi sebetulnya ya semedi atau tapa juga sih pernah dibahas ya oleh para filsuf modern terakhir ya, sebelum masuk ke postmodern itu seperti Schopenhauer atau Nietzsche, itu Heidegger itu sudah mereka mulai mengkaji apa itu. Jadi makanya di dalam bersemedi itu kita merefleksikan diri antara kegiatan kita sehari-hari, kita bisa melihat dari kejauhan. Jadi istilahnya itu ada apa ya, saya lupa istilahnya apa ya. Jadi intinya kita keluar lah gitu dari keseharian dan kita melihat. Dengan begitu kita bisa mengevaluasi diri. Betul. Karena kita nggak bisa mengevaluasi diri di rumah, karena terlalu penat, terlalu banyak tekanan. Tekanan dari pihak luar mungkin ya. Pastinya, sehingga jati diri kita yang sesungguhnya, kita yang asalinya itu nggak ada. Makanya dengan kegiatan di alam seperti ini bisa memunculkan potensi-potensi yang mungkin sebelumnya tidak pernah terbayangkan. Betul mas. Saya sepakat sekali kalau misalnya kita mengisi waktu luang itu dengan kegiatan yang bermanfaat seperti ini. Kegiatan yang positif. Jelas, positif. Kegiatan yang berpositif. Selain bisa merenung, kita juga bisa mengikuti arah tujuan kita selanjutnya seperti apa. Karena memang kalau dengan merenung itu kita bisa melihat cita-cita kita yang belum tercapai itu apa sih sebenarnya. Ya, sebagai untuk melihat. Jangan sampai selama kita banyak bekerja, kita tidak bisa mengevaluasi kinerja kita sendiri ya. Ya, cuman ya balik lagi, tujuan hidup itu tidak semata-mata hanya materi saja. Ya mungkin dunia modern saat ini materi menjadi tolak ukur, padahal kan standar kebahagiaan seseorang itu tidak hanya dari materi. Sebetulnya terlalu abstrak lah untuk digambarkan. Mungkin sampai saat ini belum ada ya yang mampu menggambarkan kebahagiaan itu seperti apa. Jadi bebas lah. Buat kita kebahagiaannya seperti ini. Saya sepakat sekali. Menikmati perjalanan dari
kota, terus kita memasuki hutan belantara, Iya. sampai ke tempat yang memang cocok sekali buat merenung. Sebetulnya ini kalau dibilang belantara, nggak belantara banget juga sih sebenarnya, masih hutan perifer lah. Tapi ya memang treknya lumayan loh mas, treknya lumayan. Cuma kebetulan kita masih bisa pakai kendaraan roda dua ya pastinya. Ya, setelah kita ngebahas mungkin ya kegiatan setelah kita beraktivitas, selain ngopi, terus masak-masakan mungkin ya, tadi diisi dengan merenung. Goal yang selanjutnya itu apa sih mas sebenarnya kalau misalnya kita melihat kegiatan-kegiatan kita itu? Apakah memang kita setelah kembali itu bisa fresh lagi atau gimana mas kira-kira? Sebetulnya kalau gua, kenapa kita bikin channel YouTube juga ya? Bukan pengen jadi YouTuber, enggak lah. Enggak, Tuh, jauh. Itu kan modalan. Cuman gini ya, kenapa bangsa Indonesia kalah maju sama bangsa luar? Katakanlah bangsa orang barat. Tahu nggak? Padahal orang Indonesia tuh nggak bodoh. Bisa dibilang jauh lebih pintar. Kenapa barat bisa maju, kita enggak? Satu, Apa tuh? di kita itu kurangnya literasi dan kurangnya dokumentasi. Budaya barat itu pasca Renaissance. Jadi gitu bedanya bangsa luar sama kita ya, bangsa barat sama kita. Kita kekurangan literasi dan dokumentasi. Literasi ya tadi ya, soal sumber pengetahuan yang mereka mulai menggali lagi dari zaman Yunani kuno, zaman skolastik. Yang kedua itu soal dokumentasi. Mereka setiap pergerakan, setiap penemuan mereka tuliskan. Nah, tujuan kita bikin channel YouTube itu sebetulnya bukan buat orang lain, tapi buat kita sendiri. Ini sebagai dokumentasi kita. Ini mungkin yang akan kita lihatkan kepada anak cucu kita nanti nih. Oh, dulu ternyata opah pernah bushcraft. Dah seperti itu. Karena kan tidak menutup kemungkinan mungkin 50 tahun yang akan datang hutan udah nggak ada. Betul. Orang-orang udah pada pindah ke Mars. Itu naik si Elon Musk itu. Makanya ini bisa jadi dokumentasi. Ini loh hutan Indonesia yang luar biasa. Salah satu life achievement ya, jadi life achievement buat kita sendiri, life achievement kita untuk siapa? Untuk anak cucu kita. Ini loh bahwa opah dulu pernah bikin video seperti ini, opah pernah main-main ke hutan gitu. Opah nggak suka jalan-jalan di kota ya karena opah orang kota, pada orang kampung juga. Saya yakin semua yang nonton ini juga mempunyai keinginan yang sama. Saya yakin seperti itu. Mudah-mudahan ya mungkin dalam bentuk yang lain sesuai dengan minat dan bakat mereka tentunya. Karena kita juga nggak bisa memaksakan. Kita juga bukan orang yang profesional, juga bukan orang yang kompeten di bidangnya. Kita cuman mendokumentasikan keenjoyan kita. Tuh. Itu aja sih. Sepakat banget. Ya semoga nanti ada kegiatan-kegiatan kita bisa lebih menularkan manfaat bagi penonton kita ya. Pastinya. Kalaupun gak bermanfaat, bodo amat. Ya. Bodo amat ya. Contohnya kemarin kan kita ada satu orang. Sekarang pada nggak ikut ya nggak apa-apa. Ya. Yang namanya juga kegiatan seperti ini mahal. Hanya sedikit orang yang mampu spend a time buat kesia-siaan. Ya oke lah, orang bilang ini kesia-siaan, gak menghasilkan duit, gak menghasilkan benefit secara materi ya. Tapi bodo amat. Kenapa? Makanya ini mahal. Kita melakukan hal yang tidak ada manfaat secara finansial, tapi kita lakukan. Berarti kita orang yang sangat boros. Orang yang boros berarti orang yang kaya. Kita adalah orang kaya. Ada teman yang bijak bilang gimana gini, survival itu adalah seni untuk meminta, untuk bertahan ya. Oh, itu gimana tuh mas? Gimana? Jadi gini, memang ada pepatah kalau nggak salah itu dari saya sendiri kalau nggak salah. Ya gimana tuh mas? Gimana tuh? Saya lupa ingat itu. Bedanya bushcraft sama survival itu adalah keberanian kita untuk bertahan hidup di alam liar. Nah, kalau bushcraft itu adalah keberanian kita untuk minta izin ke istri. Iya, bisa. Ya kebetulan kan kita kan orang-orang sudah berumah tangga gitu kan. Ya bagaimana lagi? Pasti
ngalador we sia menang duit henteu cenah. Termasuk istri saya tadi juga ada nge-WA. Di mana? Gitu. Ke di mana? Ke syuting naon? Kirim videona. Udah. Ya, Yang penting memilih you. uang belanja tetap ya Mas. Tetap Pasti. itu intinya. Jadi ada tips juga ya, tips yang sangat penting sekali. Bagaimana agar kita main bisa di ACC? Yang pertama itu adalah tentunya kegiatan seperti ini jangan sampai mengorbankan resiko dapur. Tuh, setuju. Intinya kalau kita punya uang lebih ya kita nabung lagi dikit-dikit, kita baru bisa kegiatan seperti ini. Jadi intinya uang untuk keperluan rumah tangga tetap setoran lancar, itu yang pertama. Yang kedua, ini resep dari kameramen kita tentu dan sekaligus sutradara. Jadi kalau ada kegiatan itu jauh-jauh hari sudah diwartakan dan ada apa ya, ada pesugihannya gitu. Entertain terlebih dahulu. Ya, jadi pertama misal anak istrinya diajak belanja dulu dan pulangnya diajak jalan-jalan nanti. Nah, Seperti itu. Itu tips yang sangat bermanfaat itu. Ya nggak perlu mahal. Sebenarnya kalau untuk anak-anak kan Ke Indomaret aja dah seneng. tapi Indomaret lagi diboykot. Ke Alfamart aja. Iya. Ah bodoh lah, ke warung we. Yang jelas Pak kalau mau belanja ke warung yang dekat rumah aja. Kenapa? Agar jangan hanya selisih 1.000-2.000 kita ke minimarket. Soalnya apa? Tetangga kita ya sebetulnya masih bagian dari tubuh kita juga. Betul, Intinya betul. kita bisa hidup, tetangga kita juga bisa hidup. Gitu. Mas bijak sekali saat ini ya. Luar biasa. Kebetulan ini saya entah kemasukan judi apa di sini ya. Kok saya jadi bijak? Ya, suasana sore ini sungguh nikmat sekali. Semoga apa yang kita bincang-bincangkan ini bisa Tentunya tidak memberi manfaat apa-apa buat kalian, apalagi buat saya ya. Yang penting istri saya nggak marah, anak saya nggak marah, itu udah cukup. Ya, oke, kita mungkin saat ini bisa menutup kegiatan hari ini dan bisa pulang ke tempat kita masing-masing untuk beraktivitas kembali ya. Oke, mungkin bisa dilanjutkan di episode berikutnya. Ya mungkin nanti ada beberapa perjalanan ya akan direkam juga ya, dilihat aja nanti. Terima kasih. Sebentar, Apa lagi Mas? lupa. Ini talkshow kan belum ada namanya. Talkshow apa Oh, tuh? ini namanya adalah obrolan santai. Alright.